Nah, karena itu Mbak Syaf, tentu bagi kami setelah mulai proses pembahasan yang cukup mendalam, hampir 2 minggu kita siang malam melakukan rapat dengan Prof. Hilman maupun dengan Pak Fadlun, ya, ini semata-mata kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa idealitas sebagaimana yang diinginkan oleh Kementerian Agama tentu juga harus disesuaikan dengan kondisi objektif. Dan saya kira kami sebagai Komisi 8, sebagai wakil rakyat, tentu juga harus mendengar apa yang menjadi keinginan dari masyarakat. Saya mengundang Prof. Hilman ke daerah pemilihan saya kemarin, masih ada yang mengatakan bahwa nih angka ini masih terlalu tinggi buat mereka. Tapi ya kita harus berikan penjelasan kepada mereka bahwa kenaikan misalnya dari 49 menjadi 56 itu kenaikan wajar disebabkan karena pertama tadi depresiasi mata uang, kemudian yang kedua inflasi yang terjadi di Arab Saudi gitu ya. Dan satu hal Mbak Syaf yang harus diketahui oleh masyarakat, proses pembahasan keuangan BPIH tahun ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Baik. Biasanya kita 2 bulan menjelang keberangkatan baru keluar diputuskan biaya haji. Tapi ini alhamdulillah 5 bulan sebelum keberangkatan kita sudah putuskan supaya apa? Supaya Prof. Hilman ini mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 itu bisa dilakukan semaksimal mungkin persiapannya. Yang kedua, para jamaah pun punya keleluasaan untuk membayar setoran lunas haji. Nah, untuk diketahui Mbak Syaf, bahwa sesungguhnya nanti insya Allah jemaah haji kita ini akan membayar 28 juta. Rata-rata kisarannya segitu. Kenapa? Ya, karena baik. dari 56 juta tersebut ya, itu kan sudah mereka membayar setoran sebesar pendaftaran sebesar 25 juta. Kemudian mereka juga sesungguhnya memiliki virtual account nilai manfaat. Jadi ketika mereka menyimpan uang 25 juta sebagai pendaftaran, itu di rekening mereka rata-rata sudah ada 1,8 juta sampai 2,4 juta. Ya, Saya baik. kira itu bisa dicek sama Pak Fadlun Imansyah. Jadi ada nilai manfaat yang ada di rekening jamaah masing-masing hasil dari dana kelolaan yang dilakukan oleh BPKH. Jadi sesungguhnya para jamaah kita ini kalau dilihat dari uang yang dikeluarkan tentu menurut saya jauh lebih ringan. Baik Pak Aceh. Karena ya nilainya ya kira-kira antara 28 sampai 29 juta. Ini jadinya bagaimana prosedur pelunasan yang disiapkan oleh pemerintah dan pihak terkait mengenai biaya haji di tahun depan, Pak Fadlul? Ya, jadi mungkin nanti Prof. Hilman bisa menambahkan kalau bicara mengenai setoran lunas, sebenarnya kan selama ini yang dilakukan adalah menyetor langsung sisa dari setelah dikurangi setoran awal, itulah yang disetor untuk menjadi setoran lunas ya, dikurangi dengan virtual account seperti yang disampaikan oleh Pak Aceh tadi. Namun nanti ke depannya kami juga berharap nanti mungkin ini Prof. Hilman bisa menambahkan akan seperti yang disampaikan di dalam kesimpulan rapat kerja dengan DPR dan Kementerian Agama, bahwa akan ada setoran lunas, cicilan setoran lunas, sehingga kita berharap misalnya Desember, Januari, Februari, Maret gitu ya, sampai April itu bisa menyetor kira-kira selisihnya lah. Asumsi misalnya sekitar 30 juta ya, bisa bervariasi seperti yang disampaikan oleh Pak Aceh tadi, ada 28-29 juta, asumsi kita pukul rata 30 juta. Jadi kalau misalnya dalam waktu 5 bulan, mungkin sebulan bisa di-store sekitar 6 juta, itu akan menjadi sesuatu kesempatan bagi calon jemaah haji yang mendapatkan kuota di tahun 2024 untuk menyicil dengan meringankan beban mereka ya. Jadi artinya kami sangat terbuka untuk melakukan cicilan, walaupun nanti bisa juga tidak semata-mata ditetapkan cicilannya misalnya sebesar 6 juta. Bisa jadi misalnya berapapun
yang dimiliki oleh calon jemaah haji untuk menyicil sampai dengan 30 juta itu bisa dilakukan setiap saat. Jadi kita membuka kesempatan tersebut dan masuk langsung ke virtual account ya. Jadi di dalam virtual account Bapak dan Ibu calon jemaah haji yang mendapatkan kuota di 2024 bisa lihat berapa nilai manfaat dari virtual account yang ada di masing-masing rekening calon jemaah haji. Jadi sekalian mungkin kami ingin sosialisasikan Bapak dan Ibu calon jemaah haji bisa mendownload aplikasi BPKH VA. Di sana nanti akan ada jumlah rekening, jumlah dana yang menjadi nilai manfaat, plus nanti berapa yang kira-kira perlu ditambahkan ya. Jadi nanti bisa dipantau setiap saat, misalnya pada saat misalnya menambah 6 juta, sisanya berapa, kemudian tambah lagi 5 juta, sisanya berapa, itu bisa setiap saat dicek di rekening VA. Mudah-mudahan ini bisa membantu para jemaah haji dalam memantau dan mempersiapkan keuangan hajinya untuk berangkat haji di tahun 2020. Iya, saya ingin beralih lagi ke Pak Hilman. Pak Hilman, ini apa yang menjadi komitmennya bagi pemerintah dan BPKH terkait penyelenggaraan haji di tahun 2024, apalagi peningkatan-peningkatan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan haji di tahun 2024 ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi untuk tahun ini, insya Allah kita akan menyediakan makan bagi jamaah itu sehari 3 kali, gitu ya. Dan ini kan dan itu sudah mendapatkan approval atau persetujuan dari DPR. Dan itu saya kira penting bagi jamaah, ya apalagi saat ini juga jamaah masih banyak juga lansianya, sekitar 45.000 orang yang akan berangkat insya Allah untuk tahun ini. Karena itu sarapan pun sudah dianggarkan. Gitu ya. Yang kedua, layanan akomodasi untuk tahun ini juga kita upayakan lebih baik lagi, dan kita merasa senang karena apa? Karena keputusan dari DPR sudah dilakukan jauh-jauh hari, tidak mepet seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga tim kami di Saudi yang mempersiapkan akomodasi, transportasi maupun konsumsi itu betul-betul bisa memilih, menyeleksi mana layanan yang terbaik gitu. Termasuk juga untuk hotel-hotel yang akan ditempati oleh jamaah kita. Nah, untuk di sana seperti biasa layanan transportasi lokal di Saudi juga kami sediakan, dan kami pastikan bahwa itu juga sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan. Nah, mengenai hotel, bagaimana kita tahu, ya setidaknya tidak lebih dari 4 km dari lokasi haram atau Masjidil Haram kalau di Makkah, sehingga kita bisa fasilitasi mereka untuk beribadah ke Masjidil Haram dengan menggunakan bis ya, yang kita menyebutnya bis sholawat ya, yang mereka bis itu akan keliling terus gitu ya, dan bisa melayani jamaah setiap waktu, siang, malam, subuh, kapanpun jamaah akan pergi ke masjid. Untuk di Madinah kita juga tetap mengupayakan semua jamaah akan menempati hotel-hotel di wilayah Markaziyah atau dalam lingkungan yang dekat ke Masjid Nabawi ya, agar jamaah bisa juga melaksanakan ibadah rutinnya pada saat di Madinah 9 hari, rata-rata 9 hari untuk beribadah di Masjid Nabawi. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Pak Aceh, ini kan ada tadi Pak Hilman menyebutkan peningkatan